Baik, di sini saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang udah bergabung di live Instagram PMM 8 UMM, di mana program ini merupakan salah satu cara kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi para pembicara hari ini kami juga ada seorang narasumber, di mana beliau latar belakangnya adalah seorang dokter di Universitas Muhammadiyah Malang, di mana beliau juga selain sebagai dosen pengajar juga menjadi tenaga medis yang aktif di UMC dan juga klinik Dokter Irma. Jadi sebentar saya akan undang kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat. Mutia apa kabar? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dokter. Ya, semoga teman-teman yang sudah Nah, join juga sehat semua ya. amin. Nah, jadi Dokter Yusrin Aulia ini sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, merupakan dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, dan beliau juga praktek di UMC Malang dan juga Klinik Dokter Irmanggi, dokter. Iya, benar sekali. Nah, jadi beliau ini juga aktif sekali di Humas Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi banyak sekali kegiatan yang beliau langsungkan setiap harinya Enggak juga untuk sih. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Iya begitu, dokter. Dokter sudah mulai aktif hadir di kampus atau bagaimana, dokter? Ya, jadi kalau ke kampus sendiri, memang pada saat pandemi kemarin untuk dosen-dosen muda diadakan piket agar kampus tidak terlalu sepi, tidak seperti tempat mati ya. Jadi memang tetap ada dosen-dosen yang bergantian datang ke kampus. Tapi Wow. kemarin juga beberapa kali ke kampus karena ada acara lokakarya seperti itu. Iya. Tapi kalau prakteknya tetap. Untuk Mm-mm, Wah, mm-mm. untuk prakteknya sendiri, dokter selama masa pandemi ini apakah masih banyak pasien yang hadir ke tempat praktek yang datang atau sudah menggunakan telemedicine seperti itu, dokter? Oh ya, jadi kalau karena saya di dua klinik ya, untuk yang di UMC memang kami Iya. tidak menyediakan telemedicine, tapi biasanya karena di UMC itu kan pasiennya mahasiswa ya. Nah, ini mahasiswa banyak yang sudah Iya. tidak di Malang, jadi otomatis pasiennya menurun. Nah, sedangkan Oh, kalau begitu. di klinik Dokter Irma itu karena BPJS, jadi pasiennya masih lumayan banyak, tapi tetap menurun ya, karena kan kita juga edukasi ke masyarakat bahwa kalau memang tidak yang sakit banget, belum sakit yang parah, belum bisa teratasi dengan obat-obatan yang umum gitu, baru datang ke klinik. Sehingga ya memang akhirnya pasiennya menurun. Tapi kalau pas awal-awal kemarin, wah membludak sekali. Jadi karena orang-orang pada parno kan ya, orang-orang pada takut ini Iya, jangan-jangan COVID. betul. Demam sedikit, pikirnya COVID. Bersin-bersin 2 kali, udah wah kenapa nih takutnya COVID seperti itu. Tapi kalau Wah, yang di iya. klinik dokter Ini Irma, telemedicine juga ada. Jadi kami membatasi jam ya. Kalau dulu bekerjanya 6 jam, terus sekarang dibatasi menjadi 4 jam saja. Sehingga yang 2 jam konsultasinya via WhatsApp. Seperti itu. apakah ada perbedaan atau ada kekurangan begitu, dokter, ketika melangsungkan telemedicine itu sendiri, dokter? Karena kan kita nggak ketemu langsung nih sama pasiennya gitu, dokter. Iya, betul. Jadi kita akhirnya hanya bisa mengobati simptomatis yang subjektif aja dari pasiennya. Karena kita tidak melakukan pemeriksaan, sehingga kita tidak tahu data objektifnya seperti apa. Tapi sesuai keluhan pasien, akhirnya bisa kita berikan simptomatis dulu. Tapi kita juga menyampaikan, kami menyampaikan bahwa dengan obat simptomatis ini, apabila masih belum membaik sampai 3 hari ke depan, maka diminta untuk datang ke klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin nanti ada obatnya yang perlu diganti, seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, ini menarik sekali untuk kita bicarakan sesuai dengan tema yang sudah kami ambil, bagaimana pertolongan pertama nih pada anggota keluarga yang sakit. Jadi kan sudah dipaparkan tadi sebelumnya bahwa untuk masa pandemi sekarang itu tidak langsung untuk ke
pelayanan kesehatan, bisa menggunakan telemedicine kalau memang sudah ada difasilitasi oleh pelayanan kesehatannya. Nah, Betul. jadi kemarin dokter kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan mengenai penanganan pertama pada keluarga yang sakit, kemudian tentang gizi, dan juga mengenai stunting. Kenapa kami mengambil mengenai stunting ini? Karena di tempat kami pengabdian, ini masih banyak sekali angka kejadian stunting. Jadi kemarin berdasarkan hasil dari berdiskusi dengan Ibu PKK di sana, alangkah lebih baiknya juga diberikan edukasi juga mengenai stunting seperti itu. Oke, siap. Iya, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter mengenai tema kita pada hari ini. Saya mulai dari pertanyaan pertama, gitu dokter. Ya, boleh. Oke, jadi ini pertanyaan dari Mas Dani via Instagram. Jadi, apakah di suatu rumah itu diharuskan atau diwajibkan memahami mengenai PPGD? Nah, atau memahami dasar tentang pertolongan pertama saja? Dan haruskah diwajibkan mempunyai kotak P3K lengkap dalam setiap rumah untuk antisipasi bila ada salah satu keluarga yang sakit? Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman yang sudah join, kalau yang belum tahu PPGD itu apa, berarti maksudnya adalah penanganan pertama gawat darurat, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya Basic Life Support gitu ya. Nah, kalau untuk harus bisa menangani, itu tidak harus. Tapi kita harus bisa mengenali, apakah ini kondisi yang gawat darurat atau tidak. Itu karena kan kalau untuk penanganan mungkin tidak semua orang ya bisa melakukan dekompresi jantung atau yang biasa kita sebut RJP seperti itu. Tapi kita harus tahu ini kondisinya gawat atau tidak. Contoh kegawatan misalnya tiba-tiba tidak sadar atau kejang. Nah, itu termasuk juga kegawatan. Jadi kita harus tahu, oh ini gawat nih, maka harus cepat kita hubungi Vaskes ya gitu ya, fasilitas kesehatan. Bisa kita yang langsung mengantar, bisa juga nanti minta ambulan menjemput seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin lebih baik ya, ya boleh-boleh saja untuk mempelajari basic life support atau PPGD tadi, tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah mengenali gejala-gejala tersebut. Nah, untuk obatnya Iya, sendiri ya, iya pertanyaan kedua tadi gitu ya. Obat iya, apakah harus sedia P3K? Harus. Nah, misalnya seperti kalau ada terkena pisau gitu ya, misal lagi masak, lagi miris, nah itu harus tahu diapakan, langsung diplester gitu, atau dihentikan perdarahannya, seperti itu. Lalu juga harus ada obat-obatan yang disiapkan di rumah, seperti obat penurun panas, obat-obat anti nyeri, obat untuk diare, muntah, itu sih yang paling sering dan memang harus ada. Kalau untuk di selebihnya, tidak perlu, cukup yang itu saja. Seperti itu. oke. Jadi masyarakat untuk penanganan pertama pada gawat darurat ini harus wajib bisa mengenali yang mana sih yang gawat kegawatan, yang mana yang tidak begitu ya dokter Iya. ya. Dan untuk P3K lengkap ini wajib disediakan di setiap rumah. Nah, ada obat-obatannya tadi seperti penurun panas, diare, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dokter. Oke. Ini mungkin udah spesialistik tidak umum. Jadi pertanyaannya dari Ayu. Jadi saya itu pilek. Kadang kuning banget dokter, kadang putih berlendir, disertai rasa gatal, jadi selalu digaruk, kemudian akhirnya berdarah. Pileknya ini setiap pagi, nah itu biasanya karena apa ya dokter? Dan tata cara untuk menanganinya seperti apa? Oke, jadi kita temukan beberapa tanda-tanda ya. Yang pertama ada pilek, lalu hidungnya gatal terutama pada pagi hari. Nah, biasanya kalau sudah Iya, dipengaruhi juga ada kapan pagi hari itu kan biasa kondisinya dingin ya. Nah, biasanya iya, ini terjadi karena alergi. Apalagi ada tanda-tanda gatal. Apabila dia hanya infeksi gitu ya, bukan hanya sih, apabila dia terkena infeksi, maka lebih dominan ke ingusnya, warnanya sangat kental, berwarna kuning, kehijauan, seperti itu. Sedangkan kalau untuk alergi, biasanya ingusnya berwarna putih, kadang bisa juga encer, namun bisa juga kuning ketika sudah ada tumpukan-tumpukan debris. Loh, apa ya debris itu ya, Dek ya? Ya, maksudnya tumpukan-tumpukan ya zat-zat yang mengarah ke infeksi juga dan itu juga
bisa jadi penyembuhan. Proses penyembuhan biasanya kuning warna ingusnya. Kalau awal-awal dia pasti encer, putih, seperti itu. Nah, terus kalau untuk mengatasi alergi gimana? Maka harus dihindari alergennya atau si pencetus tadi. Nah, kalau misalnya ini tadi dibilang tiap pagi terasa gatal. Berarti kemungkinan pencetusnya adalah cuaca yang dingin, udara yang dingin. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa dong menghindari cuaca dingin, apalagi kalau misalnya seperti saya sekarang Iya, di Malang ya. Malang lagi dingin sekali. iya, Apakah kita bisa menghindari? Cara menghindarinya pindah gitu ya ke tempat yang panas gitu. Nah, itu kan tidak mungkin. Sehingga bisa kita iya, siasati. Jadi kalau bangun pagi mm-mm, langsung minum air hangat, cuci muka dengan air hangat, seperti itu. Pokoknya kita menghangatkan mm-mm. diri sendiri agar nggak terlalu dalam kondisi kedinginan. Nah, apabila memang diperlukan, boleh minum obat-obatan yang dapat menghentikan pilek atau melegakan hidung. Atau kita bisa sebutnya dekongestan. Oh, Bisa juga anti oh, alergi. Nah, dicari mm-mm. tahu lagi, apakah nanti alerginya itu hanya karena dingin atau ternyata ada alergi yang lain seperti debu atau makanan, seperti itu. Nah, untuk membedakan apakah sebenarnya misalnya nih sudah dicoba pagi minum air hangat atau cuci muka dengan menggunakan air hangat, tapi ternyata masih ada ini dokter keluhannya seperti ini. Kemungkinan kan ada alergi yang lain nih misalnya. Itu bagaimana kita supaya tahu alerginya itu karena apa? Nah, maka harus dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak bisa kita terus kira-kira, coba-coba gitu, sulit ya. Jadi harus Mm-mm. dilakukan pemeriksaan, Iya. bisa tes tusuk atau tes tempel seperti itu. Jadi untuk tahu ini nanti alerginya alergi apa saja sih. Dan ternyata bisa jadi itu bukan alergi, tapi ada permasalahan yang lain. Misal kalau rinitis alergi namanya rinitis alergi ya, bisa jadi karena vasomotor Iya. atau ternyata ada penggunaan obat-obatan sebelumnya seperti itu nanti maka dokter yang akan memeriksa gitu sehingga nanti Mm-mm. terapinya Berarti juga ini lebih sudah tepat. harus. Mm-mm. Berarti yang ini mungkin sudah tidak akan bisa dilakukan secara telemedicine tadi ya, dokter sudah harus Bener. pemeriksaan fisik Iya. langsung oleh dokternya. Mm-mm. Apalagi sudah Kita dilakukan lanjutkan, penanganan ya sebelumnya iya, gitu. mm-mm, betul sekali. Dokter, saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini dari Mama Ainun, Mm-mm. di mana di sini pertanyaannya, adiknya Ainun punya asma. Terus dia suka kambuh, meskipun nggak kecapean atau nggak kena debu. Tapi dia bukan sesek dulu. Setiap kambuh yang ada batuk dulu baru ketahuan asmanya dia itu lagi kambuh. Itu karena apa ya dokter? Terus gimana cara supaya nggak cepet kambuh lagi? Nah, oke. Ini masalahnya sekarang asma ya. Jadi kalau asma Iya dokter. hampir sama seperti yang tadi namanya rinitis tadi ya. Kalau asma berarti ada pencetus. Dia harus tahu alerginya apa. Mm. Apakah benar hanya debu saja atau ternyata karena makanan atau bau-bauan yang lain. Kalau debu itu kan berarti kotoran ya, bisa jadi dia juga Iya. alergi parfum atau pewangi ruangan. Mm-mm. Nah, seperti itu juga Mm-mm. bisa. Sehingga harus dicari tahu nih. Yang paling penting adalah cari tahu alergennya apa. Yang menyebabkan dia alergi itu Iya. apa. Nah, kalau misalnya dia dalam kondisi yang capek, dalam kondisi yang imunitasnya turun, maka asma ini juga akan muncul. Biasanya memang didahului Mm-mm. dengan batuk. Karena ketika batuk Mm-mm. itu akan memprovokasi apa ya, memprovokasi akan mengakibatkan merangsang saluran pernafasan Mm-mm. ini untuk bekerja lebih berat kan ya kalau batuk tuh. Iya, Nah, lebih berat. sehingga karena dia bekerja lebih berat, maka asmanya akan muncul juga gitu. Sehingga ya memang harus dicari dulu pencetus alerginya itu apa, pencetus asmanya itu apa, dan juga jaga Mm-mm. kondisi tubuh. Bagaimana cara menjaga kondisi tubuhnya? Ya jangan terlalu capek. Misal kalau sudah terlalu banyak main, wah sebagai orang tua harus aware, harus di stop dulu nih mainnya. Ayo Kak istirahat seperti itu. Lalu minum Mm-mm. air hangat, terus makan makanan yang bergizi, boleh juga diberikan suplemen vitamin. Seperti itu. Oh, baik. Ini mungkin yang tadi di bagian pernafasan sudah, dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nita Agustina. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi rasa sakit
pada telinga sebelah kiri yang kadang sering terdengar suara melengking atau gemuruh. Penyebabnya apa ya, dokter? Bagaimana penanganannya? Terima kasih, dokter. Ya, jadi kalau misalnya masalah telinga nih ada macam-macam. Bisa jadi karena Mm-mm. peradangan di liang telinga, bisa juga karena adanya kotoran yang terlalu banyak yang memang harus dikeluarkan. Nah, kotoran ini kalau misalnya dibersihkan dengan cotton bud aja, itu mungkin nggak bisa keluar. Atau justru malah si cotton bud ini Mm-mm. mendorong. Maka harus dilakukan Mm-mm. irigasi. Kalau memang isinya kotoran. Karena dia juga bisa bikin bergemuruh seperti itu ya. Grebek-grebek. Nah, orang Jawa kalau Iya. ngomong grebek-grebek gitu ya. Grebek-grebek. Grebek-grebek telinganya. Itu maka harus dilakukan irigasi. Tapi kalau misalnya dia ternyata ada peradangan, maka juga harus diberikan obat tetes telinga. Seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi peradangan? Terlalu sering dikorek-korek misalnya. Sehingga permukaan liang telinga tuh terlalu bersih. Normalnya kan Mm-mm. liang telinga tuh ada minyaknya ya. Kita sebutnya minyak begitu ya, Iya. serumen. Uh-uh. Nah, minyaknya itu apabila Serumen. terlalu bersih, ketika keesokan harinya gitu, misalnya ketika setelah itu membersihkan lagi dengan cotton bud, sudah tidak ada minyak yang melapisi, sehingga cotton bud ini malah mengiritasi si liang telinga tersebut. Begitu, maka akan Mm-mm. terdengar suara-suara yang nging seperti itu. Bisa juga disebabkan karena terlalu sering pilek, ya, karena kalau ya ada Oh, saluran dari hidung ke telinga. Seperti itu. Jadi iya. kalau misalnya terlalu sering pilek juga akhirnya bisa menyebabkan suara berdenging. Harus digali juga Mm-mm. apakah pernah ada keluar cairan dari telinga. Nah, sehingga kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu harus diperiksakan. Lalu cara mengatasinya ya tadi Mm-mm. jangan terlalu sering juga untuk membersihkan telinga dengan cotton bud. Seperti itu. Eh, kan sekarang itu ada dokter yang cotton bud, tapi bagian ujung salah satunya itu seperti sekop kecil itu, dokter. Ya ya benar-benar. Nah, apakah pembersihan dengan itu juga bisa atau bagaimana, dokter? Iya, saya rasa sih sama aja ya. Itu cuman beda bentuknya aja. Tapi kalau memang Heeh. sudah sulit dan letaknya terlalu dalam, memang harus dilakukan irigasi seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, Berarti ini harus uh-uh. diperiksakan ya sebenarnya Iya. kalau masalah telinga, apakah Mm-mm. penyebabnya ini karena ada sumbatan ataukah ada peradangan pada liang telinganya karena terlalu sering melakukan pembersihan pada liang telinganya. Ya, terus ini Lanjut, lagi ini deh. ada, Kalau ya misalnya memang dokter. masih terasa sakit, boleh juga diberikan anti nyeri, obat secara oral, boleh juga obat minum gitu boleh untuk mengurangi rasa nyerinya. Seperti itu. Oh, begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Saudara Yudhistira dari Desa Wanasari. Bagaimana ya penanganan kalau mah kita kambuh? Nah, oke, sekarang kita ngomongin mah. Tadi udah di telinga, pernafasan, Iya, sekarang di perut kelihatannya. di ini. Emang Iya, macam-macam ya sekarang di perut, penyakitnya. dokter. Jadi kalau mah, mah itu bisa kambuh karena apa sih? Karena beberapa hal. Yang paling sering adalah karena makan tidak teratur atau makan terlambat, ya kan? Mm-mm. Karena kalau misalnya sudah Mm-mm. waktunya jam makan tapi tidak segera diisi, maka produksi asam lambung akan meningkat. Yang mana asam lambung tadi akan mengiritasi karena sifatnya asam ya kan, akan mengiritasi Iya. mukosa lambung, akhirnya dia terasa nyeri. Itu satu, telat Mm-mm. makan. Yang kedua adalah minum kopi. Ya, saya juga suka sih es Wah, kopi. Nah, asalkan minum iya. kopinya itu harus sesudah makan. Jadi jangan dalam perut yang Hmm. kosong. Seperti itu. Nah, karena kan kopi juga bersifat asam ya. Jadi dia juga akan meningkatkan asam Iya, lambung. betul. Yang ketiga, Mm-mm. sifat-sifat asam lainnya adalah ya makan minum yang asam-asam, jeruk misalnya. Mm-mm. Lalu makan makanan yang terlalu pedas. Ya, terlalu pedas itu juga tidak baik. Seperti itu. Nah, ketika sudah terlanjur, ya kan tadi sudah tidak bisa dihindari nih, sudah Iya, terlanjur iya. kena, apa yang dilakukan? Ya, maka harus menetralkan asam lambung itu agar tidak asam, bisa menggunakan obat-obat mah yang dijual bebas. Gitu. Mm-mm. Terus ya itu tadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Karena kalau sudah memang Iya. terasa, itu nggak bisa diapa-apakan selain menggunakan obat.
Sebenarnya bisa juga minum susu skim, tapi itu cocok-cocokan. Ada orang yang malah lambungnya Oh, nggak kuat. Ada beberapa orang yang terus mm-mm. minum susu skim, bukan yang full cream ya. Jadi susu yang tanpa Iya. rasa, susu putih yang tanpa rasa Mm-mm. itu, nah itu membaik. Tapi ada juga yang malah muntah akhirnya. Nah itu jangan sampai Oh iya. terjadi. Seperti itu. Jadi lebih baik kalau mah ini Jadi, dicegah gitu ya. iya dicegah. Hmm. Apalagi sekarang kalau misalnya anak-anak muda sekarang suka ngopi ya dokter ya. Mm-mm. Suka nongkrong di Iya. tempat kopi nih. Kadang berlebihan untuk konsumsi kopinya. Oh, Bener. pesan lagi masih rame ya topik pembicaraannya Iya, seperti itu. bener-bener banget. Heeh. Nah, kemudian ini pindah topik dokter sudah selesai sepertinya di bagian pencernaan. Mm-mm. Nah, di sini dari Ibu Armiati konsultasi bahwa suami saya usianya sudah hampir 50 tahun, dokter. Pekerjaannya sebagai karyawan dan pulangnya ini seminggu sekali. Mm. Dan ke lokasi kerjanya ini menggunakan sepeda motor. Seringkali pulang itu mengeluhkan sakit punggung, sakit bagian punggung, bahkan kadang sulit berhenti sakitnya, sampai akhirnya keesokan harinya itu harus kembali lagi ke tempat kerja. Nah, bagaimana supaya sakitnya ini segera hilang, supaya di rumah itu beristirahatnya juga nyaman, dokter? Nah, ini berarti yang bermasalah adalah ergonomis ya. Jadi mungkin Iya, memang betul sekali. suami ibu apa ya, otot-ototnya itu terlalu tegang dan kaku karena Mm-mm. mempertahankan posisi terlalu lama gitu. Karena tadi kan perjalanan ya, naik motor. Iya, Otomatis dia pasti perjalanan. tegang begini Mm-mm. terus kan. Nah, itu otot-otot juga Iya. pasti akan kaku, terutama jika tidak pernah Mm-mm. melakukan stretching atau olahraga ringan sebelumnya. Maka untuk Mm-mm. menghindari itu harus sering-sering sebelum berangkat pagi-pagi gitu ya, setelah subuh boleh Mm-mm. stretching-stretching sebentar seperti itu. Nah, terus Mm-mm. kalau memang sudah terasa nyeri, maka ya bisa diberikan anti nyeri atau dipijit ringan. Karena kalau misalnya nanti memijatnya Mm-mm. terlalu keras, nah itu bisa nanti malah Mm-mm. menyebabkan cedera ototnya. Jadi nanti akhirnya nggak hanya Iya, kaku, tapi malah jatuhnya jadi cedera. Nah, seperti iya, itu. memberikan trauma baru seperti itu ya, dokter. Bener. Nah, terus kalau misalnya Heeh. di tempat kerjanya itu terlalu sering duduk, ya dicoba selama Mm-mm. 2 jam, nanti istirahat dulu lah ke kamar mandi, jalan-jalan, Mm-mm. stretching kanan, kiri, nah gitu juga boleh. Itu akan Mm-mm. mengurangi keluhan nyeri di punggung tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi memang kalau ini kita perlukan adanya stretching tadi, sering-sering juga aktivitas ketika bekerja, jangan terlalu hanya fokus pekerjaan, posisinya jadi lebih dari 8 jam seperti itu aja, Iya dokter ya. benar. Jadi perlu gerak yang lain juga supaya lebih luas lah badannya seperti itu. Benar. Saya boleh menyapa teman saya dulu nggak, Dek? Ini Iya, ada boleh, waktu dokter. ya. Halo, Dokter Wulan. Sama-sama. Terima kasih. Iya, ini banyak. Ya, lumayan. em, saya informasikan juga bagi kemarin teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaannya, ini di akhir acara ini nanti kita umumkan. Setelah acara akan kita umumkan 6 pertanyaan terbaik. Nah, jadi nanti ada reward dari kita. Nanti jadi stay tune di Instagramnya PMM 8WMM. Kayak gitu. Oke. Kita bisa lanjut ya, dokter. Oke. Ini dari Ibu inisialnya NN. Mm-mm. Mohon maaf, saya mau bertanya. Saya sering mengalami gatal di area intim. Kadang setelah haid atau di waktu tertentu. Apakah ini ada pengaruhnya dari gula darah yang meningkat dengan gatal di area intim? Karena teman saya ketika gula darahnya tinggi, area intimnya juga akan terasa gatal. Bagaimana cara mengatasinya? Saya selama ini berendam dengan menggunakan air sirih dan alhamdulillah sedikit membantu. Mohon penjelasannya, dokter. Oke. Baik, jadi dia keputihan yang menyebabkan gatal. Ya, ada keputihannya Mm-mm. ya, Dek ya? Oh, kalau di sini Gatal dia aja hanya ya? mengeluhkan gatal saja, dokter. Oke, kalau gatal di area intim itu kemungkinan yang paling sering adalah infeksi jamur.
Nah, infeksi jamur ini sangat bisa dipengaruhi dengan gula darah yang tinggi. Jadi memang pada orang-orang yang mengidap diabetes mellitus atau penyakit gula darah ya, dia akan mudah terserang infeksi jamur. Nah, jamur itu suka menginfeksi daerah-daerah lipatan, termasuk di selangkangan. Iya. Ya kan? Kalau selangkangan kan lipatan. Bisa juga untuk ibu-ibu di bawah payudara atau di lipatan perut. Nah, jadi itu memang sangat sering Oh, terjadi iya. pada orang-orang yang mengidap diabetes mellitus. Nah, untuk itu tetap harus dijaga juga kebersihannya. Jangan dibiarkan area-area lipatan tersebut sering berkeringat. Karena kalau sering keringatan, Iya. nah itu jamurnya malah seneng. Lalu mengganti pakaian dalam gitu ya, nggak boleh terus celananya side A, side B gitu ya kan. Jadi sehari harus ganti Iya. minimal 2 kali. Begitu juga dengan bra ya, harus sering-sering diganti juga minimal sehari sekali. Jangan sampai aduh ya udah deh besok lagi, besok lagi. Nah, itu malah akan menyebabkan infeksi jamur itu semakin banyak, semakin sering. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pengaruhnya. Kalau misalnya sudah terasa gatal, boleh diberikan obat-obat antihistamin gitu. Tapi yang paling penting selain Oh. obat-obatan itu adalah yang menjaga kebersihan tadi. Kalau sudah merasa gatal, apalagi keringetan, segera dilap, segera ganti baju atau ganti daleman. Seperti itu. Dan yang paling penting karena tadi ada hubungannya dengan gula darah, maka harus dikendalikan gula darahnya. Jangan sampai Gula darahnya. terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi maka angka kejadian infeksi jamur tadi juga akan meningkat seperti itu. Meningkat. Mm-mm. Jadi memang ada hubungannya ya dokter, Iya. selain juga harus kontrol dari gula darahnya sendiri, pasien juga harus menjaga kebersihannya, terutama di area intimnya tadi dengan sering-sering mengganti pakaian dalam seperti itu ya dokter untuk penanganannya. Benar. Oke, kita lanjutkan. Ini masih seputar di bagian reproduksi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sakit ketika haid? Apakah ada pencegahannya dan kenapa itu bisa terjadi, dokter? Mohon penjelasannya. Oke, nyeri ketika haid kita biasa orang Jawa kalau nyebut dilepen gitu ya, atau bahasa Iya, dilep. medisnya, bahasa medisnya adalah disminor. Nah, hal itu terjadi karena otot-otot yang ada di perut ini dia akan berkontraksi karena rahim pada saat mens atau haid itu mengeluarkan dinding dinding rahim. Ya, gitu. Jadi dinding Luruh. rahim, dia akan meluruh apabila tidak terjadi pembuahan. Nah, pada saat peluruhan ini, otot-otot di perut dia juga akan berkontraksi. Nah, apabila kontraksinya terlalu keras, maka dia akan menyebabkan nyeri. Nah, nyeri itu bisa diatasi dengan kompres, gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kosan nih ya, botol kaca diisi air anget gitu ya, terus ditaruh di perutnya. Itu ternyata memang benar bisa mengurangi ya. Kalau misalnya teman-teman yang join ini pernah nyoba. Iya. Itu pengalaman saya juga sih. Saya juga pernah nyobain, itu memang bisa mengurangi. Dan kalau misalnya dengan cara seperti itu tidak membaik ya, maka boleh menggunakan obat-obat pereda nyeri. Sempat dulu pernah ada mitos waktu saya kecil ya, kalau misalnya terlalu sering minum obat nyeri nanti malah bermasalah sama rahimnya. Nah, itu tidak ada hubungannya. Bermasalah sama yang lain mungkin iya apabila penggunaannya jangka panjang. Tapi kalau misalnya hanya untuk saat itu aja, boleh, itu tidak apa-apa. Daripada terlalu nyeri ya kan, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pernah ada yang mengalami nyeri haid itu sampai pingsan karena saking nyerinya. Iya. Seperti itu. Maka kan harus segera kita atasi nyerinya. Nah, untuk mencegahnya, hampir sama seperti yang masalah nyeri punggung tadi ya. Permasalahannya ini sama-sama kontraksi otot yang berlebihan karena otot tersebut nggak terbiasa untuk kontraksi dan relaksasi. Maka harus sering-sering olahraga minimal 1 minggu 3 kali, masing-masing 30 menit. Kalau bisa tiap hari malah Iya. bagus. Gitu. Ini ngasih tahu ke Ini diri sendiri menjadi juga. pembelajaran buat saya juga jadinya. Benar, iya. Nih kita juga sambil ngobrol kayak Karena gini sambil belajar untuk kita sendiri ya. iya,
Soalnya kan selama kuliah, wah jarang sekali bisa olahraga, dokter. Benar-benar. Jadi ya memang sering ya anak-anak kuliahan terus mengeluh disminor atau nyeri itu sering Iya. sekali saya temukan. Mm-mm. Seperti itu. Nah, ini setelah tadi udah dari bagian reproduksi, dokter, ini pertanyaannya mungkin balik lagi ke lebih umum lagi. Dalam masa pandemi ini, mungkin kebanyakan orang akan takut untuk ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan. Dikarenakan adanya pandemi sekarang, karena takut mungkin tertular dan sebagainya. Sehingga saat mengalami gejala sakit seperti demam, sakit perut, dan lainnya, orang akan memilih membeli obat di warung swalayan terdekat, di warung atau swalayan terdekat tanpa adanya resep dokter. Hal tersebut bagi yang bertanya itu merupakan hal-hal yang berbahaya. Nah, bagaimana tanggapan dokter melihat keadaan seperti ini dan bagaimana solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat? Oke, jadi kalau misalnya saya ambil contoh keluhannya demam. Demam baru 2 jam Mm-mm. misalnya. Nah, Mm-mm. lalu mau membeli obat di warung secara bebas. Nah, jadi obat-obat yang ada di warung yang sudah dijual bebas itu insya Allah aman untuk penggunaan secara umum. Seperti itu. Mm-mm. Asalkan kita memakainya juga mengkonsumsinya harus melihat aturan pakai. Seperti itu. Jadi jangan, aduh Mm-mm. saya kayaknya panas nih, pengen cepet turun nih panasnya, langsung diminum 5 tablet aja. Nah, itu yang nggak boleh. Mm. Nah, jadi Iya. harus dikonsumsi sesuai aturan Mm-mm. pakai. Itu tidak masalah, Mm-mm. meskipun tanpa resep dokter, selama memang obatnya adalah obat bebas. Yang tidak boleh Mm-mm. adalah nanti kalau obat-obat yang sudah termasuk obat keras atau bebas terbatas. Nah, itu nanti Mm-mm. memang biasanya tidak dijual di swalayan dan tidak diberikan oleh Mm-mm. apotekernya kalau tanpa ada resep dokter. Jadi membeli obat secara bebas tidak apa-apa, asalkan konsumsinya mengikuti aturan pakai. Nah, kalau tapi Mm-mm. misalnya was-was gitu boleh dikonsultasikan. Sekarang sudah banyak juga kan ya platform konsultasi dokter secara Iya, online. platform. Nah, itu juga Mm-mm. boleh. Bisa Iya. dimanfaatkan ya di era seperti ini. Mm-mm. Itu sangat membantu. Mm-mm. Ini mungkin berkaitan dokter dengan jawaban pada pertanyaan sebelumnya. Dokter, sebagai seorang ibu, sudah benarkah kita sedia obat Sanmol? Dan apakah seharusnya kita memiliki stok obat di rumah? Dan stok obat apa saja yang harus dimiliki karena terkadang anak tiba-tiba demam, namun sudah malam hari. Karena suami bekerja di luar kota sehingga baru keesokan harinya bisa dibawa ke dokter. Bagaimana dokter? Oke, yang paling sering terjadi memang adalah keluhan demam ya. Nah, boleh banget. Iya. Jadi memang harus banget ada persediaan ini obat-obatan untuk penurun demam. Tadi disebut Mm-mm. Sanmol ya, itu isinya paracetamol. Kalau Sanmol Mm-mm. merek ya. Iya. Jadi paracetamol tuh memang Iya. harus ada. Selain bisa untuk menurunkan demam, dia juga bisa mengatasi nyeri. Terutama pada anak-anak, Mm-mm. obat-obatan nyeri itu yang paling aman adalah paracetamol. Seperti itu. Paracetamol. Namun karena mungkin misal stok paracetamolnya habis nih, nah ketika demam yang bisa dilakukan adalah dengan mengompres dengan air biasa aja, Mm-mm. nggak perlu air es atau air panas, jadi air biasa aja. Nah, Mm-mm. cuman Mm-mm. posisi tempat kompresnya tuh harus benar di tempat-tempat yang ada pembuluh darah besarnya, seperti di leher, di ketiak, di selangkangan, seperti itu. Nah, itu ya untuk yang masalah demam. Lalu untuk keluhan-keluhan Mm-mm. lain, obat apa sih yang harus ada? Yang paling sering keluhannya adalah mencret, ya kan? Nah, itu Iya, juga mencret. harus sedia obat mencret. Biasanya yang dijual bebas adalah yang berisi kaolin pektin. Dilihat aja tuh nanti di kemasannya, oh ini Mm-mm. kaolin pektin, bisa dijual secara bebas, bisa dibeli secara bebas, boleh, itu disediakan. Ingat, tetap harus sesuai aturan pakai. Lalu yang perlu Oke. disediakan lagi mungkin obat muntah itu ya, karena kan memang cepat membuat dehidrasi kalau masalah mencret dan muntah Mm-mm. tadi ya. Boleh kalau misalnya Mm-mm. mau menyediakan obat-obatan seperti obat batuk, obat pilek, itu juga boleh. Tapi yang wajib tuh tadi Iya. demam, muntah, mencret dan juga eh, ini
apa namanya povidone iodine atau biasa kita sebut betadine gitu ya. Jadi kalau memang ada terus luka terjatuh, yang ada luka yang tidak terlalu dalam gitu ya, cuman babras-babras aja, nah itu boleh kita bersihkan dengan betadine agar tidak terjadi infeksi nantinya. Seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang juga umum, dokter, dari Lutfia. Ketika kita sedang sakit, terkadang itu kita merasa panik karena rasa sakit yang kita derita. Nah, selain panik juga mungkin rasanya takut. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya, dokter? Jadi kalau misalnya kita sakit, lalu kita panik, itu sangat wajar. Justru aneh kalau misalnya kita sakit nih, misal lagi masak terus serius, oh cuman berdarah aja. Nah itu malah dipertanyakan, ini loh kok bisa ya orang seperti itu. Jadi memang panik itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, itu baru yang tidak boleh. Berlebihan tuh seperti apa? Sampai mengganggu aktivitas. Jadi dia sampai nggak ngerti harus ngapain. Tiba-tiba ada rasa berdebar. Nah, itu yang harus dikendalikan. Harus inhale, exhale gitu ya. Jadi tarik nafas dulu, dibuang pelan-pelan. Nah, itu juga bisa lumayan mengatasi kepanikan. Terus yang penting harus tahu, oh saya sakit. Nah, ketika saya sakit harus ngapain? Seperti itu. Misal kalau misalnya tadi ya jarinya teriris ya harus diapakan? Harus segera dihentikan perdarahannya. Jangan sampai kepanikan itu malah mengalihkan harusnya kita mengatasi penyakit tersebut, tapi malah fokus sama paniknya. Jadi kita harus tarik nafas, buang pelan-pelan, lalu arahkan fokusnya itu ke sakitnya tersebut. Atau misalnya sakit perut, aduh gimana nih kok sakit perut, aduh aku gimana ya kok sakit perut, aku mau mati. Nah itu ya nggak boleh. Tapi waduh sakit perut, aku habis ngapain ya tadi ya? Atau terus berarti aku harus apa setelah ini? Nah itu, jadi pikirannya yang coba kita kendalikan untuk fokus ke sakitnya itu, bukan fokus pada kepanikannya. Karena kalau kita fokus ke kepanikan, nanti malah sakitnya itu tidak teratasi gitu. Bisa jadi malah tambah parah. Otomatis kalau sakitnya tambah parah, kepanikannya pun juga akan lebih meningkat. Seperti itu. Jadi wajar panik asalkan jangan berlebihan. Segera mencari pengobatan seperti itu. Saya lanjutkan, dokter. Dek, suaranya terlalu kecil. Maaf, Dek, suaranya nggak kedengeran. Oh, sebentar. Mohon maaf. Sudah terdengar, dokter? Terdengar tapi kecil, Dek. Tidak sejelas tadi. Iya. Oh, bentar. Ya, benar. Sudah. Nah, ini mungkin sudah beralih ke topik mengenai gizi. Nah, mengenai gizi, di sini ada pertanyaan dari Ibu Suryani. Bagaimana pola hidup sehat makanan yang dipantau oleh penderita diabetes? Dan olahraga yang dianjurkan untuk penderita diabetes di usia sudah di atas 40 tahun. Saya masih makan nasi putih, namun porsinya sudah dikurangi, dokter. Dan sebisa mungkin saya tidak tidur di pagi hari. Saat saya dinyatakan menderita diabetes, rasanya takut dan membayangkan bahwa saya akan seumur hidup minum obat. Dan pasti kalau misalnya tidak terjaga, ini akan menyebabkan komplikasi kepada saya. Nah, karena ini banyak pengalaman dari keluarga saya yang terkena diabetes. Terima kasih banyak, dokter. Mohon penjelasannya. Begitu, berarti masalah diabetes ya. Jadi si pasien ini mengidap diabetes lalu harus apa untuk mengendalikan gula darahnya. Nah, jadi kalau memang sudah terdiagnosis diabetes, yang pertama harus dilakukan adalah modifikasi gaya hidup. Dilihat lagi, makannya seperti apa.
tadi saya sudah makan nasi putih dan sudah dikurangin porsinya. Berarti kita lihat lagi apakah makanan-makanan yang lainnya itu sudah rendah gula atau belum. Jangan-jangan sudah mengurangi nasi, tapi tetap sukanya minum teh manis. Nah, seperti itu. Berarti kan ada sumber-sumber gula yang lain yang harus dikurangi juga. Gitu. Nah, kalau misalnya nasi putih tadi berkenan, bisa juga diganti dengan nasi merah atau sumber karbohidrat yang lain seperti kentang, roti, atau rotinya pun roti gandum ya. Jadi itu lebih rendah kalori seperti itu. Nah, lalu yang perlu dilakukan tadi olahraga. Tidak mungkin orang sudah lansia ya, sudah di atas 50 tahun lalu kita minta untuk olahraga berat, squat jam, angkat besi gitu. Nah, tidak. Biasanya memang sudah ada senam lansia. Ikut klub aja kalau misalnya ketemu gitu ya, ikut klub senam lansia. Atau yang paling ringan bisa jalan-jalan pagi gitu selama 30 menit. Jangan menganggap aktivitas di rumah itu sudah olahraga. Sering sekali saya temukan pasien ketika saya minta olahraganya, bagaimana Bu? Ditambah ya, oh saya sudah olahraga setiap hari dok. Nyuci, ngepel, itu bukan olahraga, itu Nyapu. adalah aktivitas rumah Iya. tangga. Jadi dibedakan. Karena kalau misalnya kita sudah berniat untuk olahraga, jalan, sepedahan, nah itu otak ini sudah beda settingannya. Oh, ini mau olahraga nih, maka akan disiapkan seluruh tubuhnya untuk mengkompensasi apa yang terjadi selama olahraga. Kebutuhan oksigen meningkat, tekanan darah meningkat, seperti itu. Jadi bukan aktivitas sehari-hari. Olahraga ya olahraga, nyuci ya nyuci. Nah, itu beda ya. Iya. Itu. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah modifikasi, makannya lebih dibanyakin sayur, termasuk buah-buah yang terlalu manis, itu juga jangan terlalu sering dimakan, karena kan dia juga mengandung gula yang tinggi, seperti itu. Air putihnya juga harus lebih banyak, yang biasanya minum teh atau minum kopi pagi hari, boleh diganti dengan air putih, dan memang seharusnya diganti dengan air putih. Hindari juga sumber-sumber gula yang lain. Kalau memang nasi putih ternyata masih bikin gula darahnya tinggi, nah jadi harus diganti dengan sumber karbohidrat. Nah, dokter ini suaranya masih jelas ya? Jelas-jelas. Oh iya. Kemudian ini ada pertanyaan. Ini sudah masuk ke stunting. Pertanyaannya, di keluarga saya banyak sekali sepupu atau saudara yang hamil dan memiliki anak kecil. Apakah kasus stunting pada anak ini bisa dicegah mulai dari sejak hamil? Dan kapan harus dimulai pencegahannya? Dan apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kejadian stunting ini, dokter? Oke, baik. Jadi memang stunting itu bisa dicegah mulai dari saat kehamilan sampai 1000 hari kehidupan pertama. Nah, dalam hal ini adalah kalau 1000 hari berarti 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun sampai 2 tahun tuh bisa dicegah. Nah, ketika ada saudara-saudara yang sekarang pastinya harus yang cukup. Sayurnya, buah, terus makan ikan karena mengandung banyak asam folat. Buah dan sayur tadi mengandung banyak mineral, zat besi juga. Lalu protein bisa didapatkan baik dari protein hewani maupun nabati, seperti itu. Dan cegah anemia. Karena anemia ini ternyata menjadi salah satu faktor yang sering menyebabkan nanti akhirnya anaknya stunting gitu, karena pada saat hamil ibunya anemia. Nah, maka harus mendapatkan suplemen besi yang cukup. Itu tadi bisa dari daging, baik daging ayam maupun daging sapi, bisa dari sayur-sayuran hijau ya, kangkung, bayam. Nah, itu banyak sekali mengandung zat besi. Lalu kalau memang tidak bisa memenuhi dari makanan, boleh ditambahkan suplemen zat besi. Nah, biasanya ibu-ibu kan kalau hamil ya harusnya
kontrol tiap 1 bulan sekali ke bidan atau ke fasilitas kesehatan. Sekarang sudah ada BPJS kan, jadi tidak perlu ragu. Pasti Iya. akan di-cover. Pasti setiap kontrol akan diberikan tablet besi. Dan jangan merasa, aduh nggak usah lah ya minum-minum tablet besi ini. Nah, itu sudah diberikan gratis, maka harus dimanfaatkan, harus diminum setiap hari. Iya. Seperti itu. Nah, itu bisa dicegah. Nanti ketika anaknya sudah lahir pun juga harus dipenuhi kecukupan gizinya. Umur 0 sampai 6 bulan tidak ada makanan yang lain selain ASI. Nah, Asli. bagaimana agar ASINya tersebut lancar? Nah, berarti juga ibu juga harus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, seperti itu. Jangan terlalu mudah menyerah, akhirnya anak diberikan susu formula, gitu. Memang yang terbaik adalah ASI. Gitu. Jadi itu pencegahan stunting. Nah, ada lagi salah satunya adalah menjaga sanitasi atau kebersihan. Jadi memang harus Iya. ada air bersih yang cukup. Karena dari air bersih yang kurang, sehingga banyak air-air yang kurang bersih, itu yang akan meningkatkan terjadinya infeksi. Nah, apabila pada saat hamil ibu mengalami infeksi, itu juga akan meningkatkan kejadian stunting nantinya. Apalagi jika infeksi tersebut tidak tertangani. Nah, jadi maka bisa dicegah dengan air bersih tadi sehingga bisa tertangani nantinya. Seperti itu. Jadi ini untuk pertanyaan lanjutannya dari Ibu Nurmiati. Untuk saya adalah seorang ibu yang memiliki bayi usia 5 bulan, dokter. Beberapa bulan ini, anak saya tidak saya timbang berat badannya karena belum ke pelayanan kesehatan selama pandemi. Imunisasi pun petugas kesehatan yang ke rumah, jadi tidak bawa timbangan. Sehingga saya tidak tahu kenaikan BB anak berapa. Untuk itu, bagaimana ya seharusnya untuk mengetahui tumbuh kembang anak selama pandemi ini? Dan apakah ada yang bisa saya ketahui ciri-cirinya apabila anak saya terkena stunting? Oke, jadi untuk anak yang terkena stunting, kita kembali ke definisinya dulu. Stunting kalau menurut WHO adalah kondisi tinggi badan anak kurang dari teman-teman yang seharusnya. Atau kurang dari tinggi badan usia yang Usianya. seharusnya. Seperti itu. Nah, sedangkan dari Kemenkes sendiri, definisi stunting adalah perawakan pendek atau kerdil yang terjadi karena kegagalan pemenuhan nutrisi sampai umur 2 tahun. Nah, ciri-cirinya apa saja? Maka dia tubuhnya pendek. Beda dengan anak yang kurus. Ya, kalau anak yang kurus itu namanya kurang gizi, underweight atau kurang gizi kalau parah. Nah, sedangkan kalau permasalahannya ada di tinggi badan, maka dia baru disebut stunting. Dan itu pendek sekali ya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang Amerika, bukan berarti kita stunting ya. Nah, karena kan orang-orang di luar negeri itu kita tinggi-tinggi, sedangkan kita jadi kayak cuman sepinggangnya gitu ya, sedadanya gitu. Iya. Nah, itu bukan, tapi seperti disesuaikan di daerah masing-masing. Jadi kalau Indonesia ya patokannya di Indonesia. Jangan kita lahir di Indonesia terus patokannya orang-orang yang di luar negeri. Pasti langsung stunting semua seluruh Indonesia ya kan. Nah, seperti itu. Jadi memang badannya pendek sekali dan dia wajahnya terlihat lebih muda gitu ya. Jadi seperti anak kecil terus. Bukan berarti wah lucu dong baby face gitu, enggak ya. Tapi yang seperti anak kecil, seperti anak kecil terus. Lalu dia juga ada kesulitan perkembangan otak. Perkembangan otak dilihatnya dari mana? Dia bicaranya gimana? Sosialisasinya gimana? Terus kalau misalnya ada orang lain dia ngeh nggak? Atau dia tetap diam aja? Apakah sudah bisa tangannya bergerak, bisa duduk sendiri? Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Kondisi stunting akan menyebabkan gangguan perkembangan anak, seperti itu. Lalu bagaimana kalau nggak ada timbangan? Ya memang sebenarnya kalau tidak keberatan ya, beli timbangan sendiri. Seperti itu, biar untuk memantau anak. Tapi jika keberatan, bisa dilihat kan kira-kira bisa bisa dilihat kalau misalnya anak ini tambah berat atau enggak. Ketika digendong rasanya gimana? Tambah berat enggak?
Mm-mm. Terus dilihat juga Mm-mm. posturnya, apakah dia terlalu kurus, apakah dia terlalu gemuk. Nah, biasanya ibu-ibu tuh udah tahu kok kalau, oh ini nih terlalu kurus nih anaknya, maka harus segera diberikan Mm-mm. pemenuhan nutrisi. Seperti itu. Jadi, Mm-mm. memang terutama kalau anak-anak ya, jangan dulu dibawa ke fasilitas kesehatan kalau memang tidak urgent, kalau memang tidak harus. Mm-mm. Karena ya itu tadi Mm-mm. kondisinya sekarang tidak seperti kemarin-kemarin. Kemarin pada saat tidak Iya. pandemi, boleh banget dibawa kemana-mana. Nah, sekarang seperti ini kan kita Mm-mm. juga harus menjaga ya, menjaga diri sendiri, menjaga orang lain Mm-mm. juga. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari, ini kalau misalnya digendong tambah berat nggak ya? Atau terus makannya dia mau Mm-mm. nggak? Nah, seperti itu. Jadi nggak harus datang untuk timbang. Mm-mm. Mungkin ini udah beberapa pertanyaan juga terjawab akhirnya. Di sini Mm-mm. juga menanyakan mengenai dampak. Tadi sudah ya dijelaskan Oke. bahwa dia akan mengganggu pada perkembangan anaknya. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan dari Disga_. Dia tanya melalui question box kemarin, apakah anak di usia 2 tahun bisa dikatakan stunting karena berat badan yang tidak naik atau wajar karena aktif? Oke. Jadi, Mungkin kembali ke definisi tadi ya, dokter. Jadi, Kalau misalnya masalah berat badan itu bukan di stunting, tapi mm-mm. dia ke masalah gizi buruk atau dia underweight seperti itu ya. Bener. Jadi dia bukan stunting tapi Mm-mm. underweight. Nah, dilihat dulu. Biasanya Mm-mm. ibu-ibu ini punya buku pink KIA, ya kan? Kalau misalnya Mm-mm. apalagi yang rutin imunisasi pasti punya buku pink KIA itu. Di situ dilihat, di situ ada grafik. Bisa kita tarik garis sendiri. Jadi umur berapa nih anaknya? Misal umur 8 bulan. Nah, dia di garis yang hijau itu dia range Mm-mm. berapa, berat badannya range Mm-mm. berapa. Nah, kalau misalnya masih ada di dalam situ, itu masih aman. Tapi kalau misalnya sudah ada di zona kuning, berarti itu sudah termasuk yang Mm-mm. underweight. Nah, lebih berbahaya kalau dia ada di bawah garis merah. Kalau bawah garis merah berarti dia gizi Mm-mm. buruk, berarti memang harus ada penanganan lebih lanjut, intensif. Jadi nggak bisa cuma diberikan makanan-makanan dari ibu aja, harus ada nutrisi Mm-mm. lebih ketika anak tersebut gizi buruk. Nah, makanya meskipun Mm-mm. anaknya aktif atau anaknya nggak aktif pun, tetap harus dilihat di grafik itu, apakah sudah sesuai untuk bisa mengetahui sebenarnya dia masih normal atau underweight gitu. Mm-mm. Saya rasa udah cukup jelas ya untuk jawaban pertanyaan yang ini. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan. Anak saya baru usia 2 tahun tapi belum bisa bicara, dokter. Apakah ini termasuk stunting juga? Oke, balik lagi ya, kalau misalnya dia nggak bisa Mm-mm. ngomong dengan kondisi perawakan yang kerdil, maka dia masuknya stunting. Tapi apabila dia Mm-mm. kondisi fisiknya, dia normal, tapi ternyata tidak bisa bicara, belum bisa ngomong sampai umur 2 tahun, maka permasalahan ini disebut speech delay atau keterlambatan dalam Oh. berbicara. Nah, perlu Mm-mm. dievaluasi lagi, apakah dia terlambat bicara ini jangan-jangan karena tuli. Nah, gitu. Karena kalau misalnya dia Mm. tidak pernah mendengarkan sesuatu, maka dia juga akan kesulitan untuk berbicara. Sehingga harus Mm-mm. diidentifikasi dulu, tuli nggak? Caranya gimana? Mm-mm. Dipanggil. Atau kalau misalnya terlalu sulit, pakai kincringan. Nah, ibu pasti punya tuh mainan Mm-mm. kincringan. Atau kalau susah, Iya, gelas deh. kincringan. Gelas dituk-tuk pakai sendok atau garpu. Nah, itu akan menimbulkan bunyi atau suara. Nah, Mm-mm. anak yang tidak tuli, dia akan nengok ke sumber suara. Dia pasti akan Mm-mm. mencari sumber suara. Tapi kalau misalnya dia diam Mm-mm. saja, nah ini jangan-jangan tuli. Tapi kondisinya pada saat Mm-mm. bayi tersebut terjaga ya. Kalau misalnya tidur ya pasti aja Mm-mm. nggak akan menengok ke sumber suara. Kalau Iya. kondisinya dia bangun, terus tidak mengarah mencari sumber suara, nah itu takutnya tuli, nanti perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ternyata dia tidak tuli, memang hanya terjadi speech delay, maka yang harus dilakukan adalah sering-sering menstimulasi biar dia terangsang untuk ngomong. Caranya gimana? Ya sering-sering diajakin ngobrol, sering-sering dibacakan cerita. Nah, nanti lama-lama dia Mm-mm. mendengarkan banyak kosakata. Oh, ini lama-lama akan terangsang untuk ngomong juga. Ditunjukkan ini benda namanya apa, ini namanya apa, seperti itu. Gitu.
Oke. Mm-mm. Jadi kita lihat ke perawakannya tadi, kembali Mm-mm. ke tinggi badan berbanding dengan usianya, baru dia bisa dikatakan stunting seperti itu ya dokter. Iya. Ini masih ada sekitar 8 pertanyaan. Wow. Jadi dua pertanyaan ini mungkin akan saling berkaitan, di mana dia sama-sama menanyakan bagaimana untuk menghindari stunting ketika masyarakat berpenghasilan rendah. Yang satunya bagaimana mengatasi masalah gizi ketika ekonomi seperti sekarang sedang downgrade karena masalah pandemi. Jadi masalah gizinya atau menghindari masalah stuntingnya seperti apa? Mm-mm. Jadi yang namanya makanan bergizi tidak sama dengan makanan mahal, ya kan? Kita bisa Mm-mm. memenuhi kecukupan gizi dari makanan-makanan yang harganya juga cukup terjangkau. Sayur-sayuran saya rasa harganya masih murah ya kan? Iya. Sayur-sayuran, terus protein nabati, tahu, tempe, terus ikan-ikan air tawar maupun ikan-ikan laut itu Mm-mm. juga masih ada yang harganya relatif murah. Nah, tidak harus Mm-mm. ketika satu kali makan terus ada lengkap semuanya, enggak. Yang jelas harus ada sayur dan proteinnya ya. Protein itu bisa jadi Mm-mm. dari tahu, tempe, atau ikan tadi. Diselang-seling aja nggak apa-apa. Pokoknya jangan yang terlalu banyak karbohidrat misalnya. Nanti justru malah anak jadi ngantuk atau malah akan mengakibatkan obesitas karena terlalu Obesitas. tinggi karbohidratnya. Mie instan sama nasi gitu ya biar murah sama kerupuk. Nah, itu salah ya. Iya. Justru itu karbohidrat plus karbohidrat plus karbohidrat lagi. Nah, itu yang akan menyebabkan Mm-mm. obesitas sehingga bisa kok disiasati Mm-mm. karena makanan yang bergizi itu tidak sama dengan makanan yang mahal. Memang banyak Mm-mm. makanan-makanan bergizi seperti buah-buahan yang agak mahal, anggur, seperti itu. Tapi kan ada juga pilihan-pilihan makanan yang harganya terjangkau. Dan itu sangat bisa dipenuhi. Maka juga harus mengukur skala prioritas. Ini nih waktunya beli, ya udahlah makannya biasa-biasa aja, tapi nanti mau beli baju baru. Nah, itu kan harus diprioritaskan. Yang mana? Berarti Mm-mm. yang makanan dulu. Begitupun dengan Mm-mm. biasanya orang-orang yang suaminya merokok. Nah, seperti itu. Ya Mm-mm. kan, daripada untuk beli rokok, mending buat beli makanan-makanan yang lain. Karena rokok Mm-mm. pun itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik ya pada bayinya. Mm-mm. Meskipun tidak merokok langsung di depan bayi, si bayi ini tidak jadi pasif smoker ya, bukan jadi perokok pasif, tapi menjadi Mm-mm. perokok orang ketiga. Maksudnya, atau kita biasa Mm-mm. sebut three-handed smokers. Jadi asap-asap rokok yang Mm-mm. nempel di baju bapaknya, ketika bapaknya pulang tidak Iya. langsung ganti baju, lalu menggendong anaknya, nah dia juga bisa menghirup zat-zat berbahayanya rokok dari situ. Tidak hanya di baju, Mm-mm. misal di gorden jendela, seperti itu juga bisa. Mm-mm. Maka itu tadi, ngerokoknya dikurangin, lebih baik dialihkan ke pemenuhan gizi. Kalau memang cukup berikan Mm-mm. susu, kalau tidak selama dia masih umur 2 tahun bisa diberikan ASI dari ibunya. Begitu. Iya. Ini waktunya sudah hampir 1 jam, dokter. Oh iya, Mungkin nggak ini kerasa ya. kita potong, iya, kita potong jadi 2 sesi ke sesi selanjutnya, dokter ya. Masih ada Oke, beberapa pertanyaan yang menurut saya juga boleh. butuh lagi untuk penjelasan Mm-mm. yang lebih banyak. Mungkin Oke. untuk yang sekarang akan saya hentikan dulu, Mm-mm. selesai. Ya. Nanti akan saya kembalikan lagi live Instagramnya dan saya undang lagi dokter Yanggi. Mm-mm. Oke. Yanggi. Ya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama.